Di buku Panduan Kurikulum 2018 gitu ya. Kelihatan ya gambarnya ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke. Jadi ini adalah silabusnya. Nah, yang perlu saya berikan catatan di sini adalah nah ini bukunya, daftar pustakanya. Nah, itu daftar pustakanya, bisa Anda lihat di sana. Daftar pustakanya itu tiga-tiganya berkaitan dengan microcontroller. Ya. Tiga-tiganya berkaitan dengan microcontroller. Sama sekali tidak menyinggung mengenai apa namanya? Mikroprosesor. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan sekali lagi daftar pustaka yang ada di sana itu daftar pustaka yang menyinggung microcontroller saja. Ya. Jadi Anda perhatikan. Ada pertanyaan? Saya lebih suka diskusi karena ini kuliahnya kuliah online. Jadi kalau saya harus memberikan dongeng rasanya jenuh selama 3 kali 50 menit. Penjelasannya penjelasan searah. Jadi sekali lagi saya lebih suka kalau kuliah ini adalah kuliah berlangsung dua arah gitu ya. Nah, ini mengenai daftar pustaka. Barangkali ada yang perlu didiskusikan mengenai daftar pustaka? Ya Pak, izin bertanya Pak. Lalu untuk bagian mikroprosesornya bagaimana Pak? Nah ini makanya. Jadi ini kelihatannya disusun secara terburu-buru karena waktu itu memang segera harus ada kurikulum. Nah ini kebetulan saya sudah punya apa namanya daftar buku yang bisa Anda jadikan bahan bacaan ya. Yaitu antara lain, sebentar ya, saya tunjukkan judulnya. Anda nanti bisa browsing ya, antara lain ini bisa Anda pakai. Bentar ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan Pak. Ya, jadi salah satunya adalah itu microprocessor and microcontroller. Kebetulan bukunya pengarangnya orang India. Ya. Jadi judulnya adalah Microprocessor and Microcontroller. Penulisnya R.S. Kaler. Ya. Bisa juga Anda menggunakan yang lain, misalnya seperti ini. Ya.
Ya ini kebetulan tidak ada covernya ya. Jadi sekali lagi yang ini kebetulan tidak ada covernya. Judulnya hampir sama, tapi dia lebih spesifik ya. Judulnya hampir sama. Microprocessor and microcontroller, tapi pengarangnya beda. Pengarangnya kalau Anda lihat di sana pengarangnya adalah Sumitra bla 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 itu ya. Kemudian bisa juga Anda menggunakan ini. Ya. Mikroprosesor. Bentar ya. Bentar ya. Nah, Anda bisa juga menggunakan ini. Menggunakan buku ini. Cuman yang ini kalau bagi saya terlalu sederhana ya. Introduction to Microprocessor and Microcontrollers. Ini bukunya bagi saya terlalu sederhana ya. Tapi Anda boleh juga lihat buku itu. Oke. Jadi kira-kira buku yang bisa digunakan seperti itu. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah jangan terlalu terpaku pada buku-buku yang saya sebutkan tadi. Jangan terlalu terpaku pada buku-buku yang saya sebutkan tadi. Buku-buku yang saya tunjukkan tadi itu adalah buku-buku yang dapat dengan mudah Anda temukan di internet. Jadi kalau Anda ketik kata kuncinya nanti akan muncul semua, kemudian Anda bisa download. Sekali lagi itu hanya untuk menunjang perkuliahan Anda. Dan yang terpenting sebetulnya, yang terpenting selain buku-buku tadi, maka yang terpenting adalah ya. Ini yang terpenting. Yang terpenting adalah ini yang terpenting ya. Saya share, saya sengaja menggunakan notepad ya. Saya sengaja menggunakan notepad. Ya. Saya tuliskan mudah-mudahan kelihatan. Jadi yang terpenting adalah download datasheet. Ini yang terpenting. Datasheet untuk mikroprosesor. Saya biasa menulis mikroprosesor dengan mikro UP gitu ya. Dan microcontroller. Ya. Jadi yang terpenting adalah Anda download datasheet untuk microprosesor dan microcontroller. Ya. Ini yang justru lebih banyak menunjang jalannya perkuliahan kita nanti. Gitu ya. Ada diskusi sampai di sini?
Ada pertanyaan? Ya. Jadi sekali lagi yang lebih menunjang jalannya perkuliahan itu adalah bukan buku-buku yang tadi saya sampaikan, tetapi datasheet untuk setiap microprosesor atau setiap microcontroller, gitu ya. Nah, contohnya datasheet saya tunjukkan di sini. Kalau datasheetnya microprosesor misalnya, ya ini contohnya. Saya ambil contoh Intel, yang paling terkenal buatannya Intel. Ya. Ini contohnya datasheet. Ya. Jadi ini contohnya datasheet. Anda bisa lihat di sini saya ambil contohnya microprosesornya Intel, ya, tipenya atau jenisnya 8085AH, gitu ya. Oke. Atau mungkin datasheetnya microcontroller misalnya, ya. Misalnya datasheetnya microcontroller, misalnya seperti ini. Ya, ini contohnya datasheetnya microcontroller. Ya, kalau tadi microprosesor, yang ini microcontroller. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini yang lebih membantu jalannya perkuliahan kita semester ini, ya, selain buku yang saya sebutkan tadi. Oke, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Baik, tidak ada. Supaya meriah, ya, supaya meriah, saya seringkali memberikan kuis pendek antara 10 menitan dan ya lebih panjang sedikit. Bagi Anda yang pernah ikut kuliah saya, kebiasaan saya adalah ada kuis pendek. Model penilaiannya ada kalanya cepet-cepetan, ada kalanya batasan waktu, gitu ya. Mengapa ada kuis? Soalnya kalau tidak pakai kuis, kalau tidak menggunakan kuis, lebih banyak yang nonton dibanding yang aktif. Lebih banyak pemburu nilai dibanding pemburu tahu. Ya. Jadi karena kuliahnya kuliah online, kebanyakan mahasiswa tidak pengen tahu tapi pengen nilai. Ini karena kuliahnya online. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi karena kuliahnya kuliah online, kebanyakan mahasiswa hanya mau nilai tapi tidak mau tahu. Nah, supaya mau tahu makanya saya berikan kuis, ya. Kuis pendek, ya. Ini kuisnya hari ini, kuis yang pertama, ya.
Jawabannya ditulis jawaban bentar, saya share. Ya, saya share. Jawaban ditulis tangan. Jadi jawaban ditulis tangan di atas lembar kertas. Oke, di atas lembar kertas. Tentu saja kertasnya jangan lupa beri nama dan NRP. Kemudian diapakan? Kemudian di foto atau di scan, mana yang mudah, dan dikirimkan ke nomor WA saya. Ya, ini nomor WA saya. Baik, sebelum mulai kuis, Mas Gias tolong kameranya diaktifkan. Halo. Oke. Ya supaya adil lah, kalau saya kameranya saya tidak sembunyi. Saya bukan Taliban. Karena saya bukan Taliban, saya nggak perlu sembunyi gitu ya. Ini Mas yang pakai inisial YABW. Kameranya menghadap ke atap ini. Baik, kertasnya sudah disiapkan? Silahkan disiapkan dulu kertasnya, pendek saja. Karena waktunya paling lama antara 5 sampai 10 menit. Ya, sudah ya? Sudah disiapkan ya? Baik, kalau sudah disiapkan, ini soalnya. Ini soalnya, ya. Soalnya adalah apakah perbedaan antara mikroprosesor dan mikrocontroller. Waktunya 10 menit, tentu saja nanti selesai jam 7.40 menurut waktu laptop saya. Yang mengirimkan lebih dari jam 7.40 saya anggap tidak mengirimkan jawaban. Baik, silahkan.
Baik, kurang 2 menit lagi di jam dashboard saya. Baik, waktunya sudah lewat 1 menit. Waktunya sudah lewat 1 menit, jadi yang masuk setelah ini oke. Mudah-mudahan tidak ada yang kesasar ya. Jadi, eee, ini saya sedang mengajar kelas A, sementara kelas B diajar Pak Dion, gitu ya. Mengapa perlu saya sampaikan? Aslinya kelas A dan kelas B ini itu adalah kelas, apa namanya, kelas bersama gitu ya. Jadi kelas A dan kelas B itu kelas bersama. Namun dari hasil diskusi pada hari Sabtu kemarin, saya dengan Pak Dion sepakat bahwa kita kelasnya masing-masing saja. Jadi saya bertanggung jawab dengan kelas A, Pak Dion bertanggung jawab dengan kelas B. Berlangsung dari minggu pertama sampai akhir semester. Ya. Jadi sekali lagi yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan tidak ada yang kesasar karena tadi saya lihat sudah ada yang nyasar satu. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang nyasar ya. Jadi sekali lagi aslinya kelas ini adalah kelas bersama, tim teaching.
Ya, namun berdasarkan kesepakatan saya dengan Pak Dion, saya dan Pak Dion memutuskan bahwa ini bukan kelas bersama, tapi kelas masing-masing. Jadi saya mengajar kelas A, Pak Dion mengajar kelas B. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Baik, nanti akan saya lihat satu-satu. Kuis ini sekaligus mewakili absensi hari ini, gitu ya. Jadi yang ikut kuis ini saya anggap hadir hari ini. Karena absensi online masih ada kendala. Gitu ya. Kendalanya ada di mana? Kendalanya ternyata ada di pengisian SAR-nya ada yang belum komplit. Baik, ada yang perlu ditanyakan mengenai soal kuis yang pertama? Apakah perbedaan antara microprocessor dan microcontroller? Ya. Sebetulnya kalau Anda mau buka internet, Anda tinggal ketik kata kunci what is difference about atau what is different microprocessor and microcontroller. Ya. What is difference about microprocessor and microcontroller? Maka di internet akan muncul jawaban, tinggal Anda pilih saja. Makanya saya sebetulnya kalau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan definisi itu agak males karena dengan mudah ditemukan jawabannya di internet. Ya. Demikian juga hal-hal yang sifatnya urean itu mudah sekali ditemukan di internet. Tinggal Anda sekalian ini mau nyari di internet atau tidak gitu ya. Cuman persoalannya adalah mengapa walaupun sudah ada di internet hal ini saya tanyakan ya. Ya melatih Anda gitu ya, melatih Anda sebagai mahasiswa teknik komputer untuk hal-hal mendasar seharusnya tidak harus selalu ditanyakan sama internet gitu. Mengapa? Ketika Anda berkenalan dengan mahasiswa teknik mesin misalnya, atau Anda berkenalan dengan mahasiswa teknik sipil misalnya, ditanya apa bedanya microprocessor, microcontroller, maka menjadi tidak etis atau tidak layak ketika Anda mengatakan, "Oh, golek ono ae nang internet itu lho ono, pilihan dewe." Nah, ini tidak mencerminkan bahwa Anda mahasiswa teknik komputer. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan Anda seharusnya tanpa harus buka internet, seharusnya Anda sudah paham gitu ya. Baik, walaupun tadi Anda sudah nulis, ya. Ada yang mau menjawab secara lisan nggak? Permisi Pak. Iya, monggo. Ya mungkin saya jawab secara lisan Pak. Soalnya saya tadi kayaknya uploadnya lama. Ya Iya. di sini Oke. Perbedaan microprocessor dan microcontroller yang saya dapatkan itu terutama di isinya Pak. Di isi dari chipnya. Jadi untuk chip dari microprocessor itu antara lain itu isinya ALU, register, bus control unit, dan juga lain-lainnya. Lalu pada microcontroller itu isinya seperti CPU, ROM, RAM, input output, clock, dan lain-lainnya. Nah dari situ mungkin untuk penggunaannya juga jadinya berbeda. Untuk microcontroller itu penggunaannya
umum gitu untuk general. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Tapi untuk mikroprosesor itu penggunaannya untuk tugas yang spesifik gitu Pak. Ya mungkin dari saya seperti itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Eka atas keberanian Anda untuk berpartisipasi. Saya sebetulnya membutuhkan orang-orang seperti Mas Eka ini. Itu ya. Nama saya Androsa Pak. Maaf tadi belum perkenalan. Oke. Oh, namanya beda dengan yang tertera ini ya? Iya Pak, itu nama format Pak. Jadi nama asli saya Andro Pak. Oh gitu, Terima oke. kasih. Sama seperti nama saya ya. Kalau di tempat Anda nama saya nggak kelihatan ya. Pasti Bejo Beci Bejan gitu ya. Baik. Begini. Kalau misalnya Anda menjadi seorang dosen, kalau misalnya Anda menjadi seorang dosen seperti saya, gitu ya. Terus memberikan jawaban seperti itu, kira-kira mahasiswanya bingung nggak? Dengan penjelasan Anda yang terlalu, kalau menurut saya terlalu teknis tadi. Kira-kira bingung nggak? Ada yang mungkin punya pendapat lain? Pak izin menjawab boleh Pak? Boleh, selalu boleh. Selalu boleh. Wah, ini kan yang saya minta justru partisipasinya ini karena kuliahnya online. Ya jadi kalau dari apa yang saya tahu ya Pak, perbedaan utama antara mikroprosesor sama mikrokontroller itu benar kayak kata Andro itu cuma ada di chipnya. Kalau dibikin sederhana itu mikroprosesor itu ya chip tapi isinya cuma prosesor aja atau CPU aja. Jadi dia cuma processing unitnya aja yang di mikroprosesor. Kalau mikrokontroller itu lebih kayak komputer mini. Jadi ada RAM, ada ROM-nya, terus ada CPU-nya juga, tapi ada peripheral lain selain CPU. Kalau mikroprosesor hanya CPU saja. Jadi yang Anda sampaikan dua-duanya benar. Cuman Anda harus berpikir ya. Anda harus berpikir bahwa penjelasan itu tidak harus apa namanya, ngomongnya level tinggi sehingga malah sulit dipahami. Kalau saya mengistilahkan penjelasan itu sebaiknya ilmu bumi, bukan ilmu langit. Kalau penjelasan itu ilmu langit, kalau seorang dosen menjelaskan ilmu langit, nanti mahasiswanya lari semua. Mengapa? Penjelasannya sulit dipahami. Kalau seorang guru itu menjelaskannya pakai ilmu bumi, ilmu yang menjejak bumi, muridnya seneng gitu. Karena apa? Gampang. Kan gitu. Jadi apa yang Anda sampaikan dua-duanya benar, tapi alangkah enaknya kalau Anda bisa menjelaskan secara sederhana. Tadi sudah disampaikan oleh Mas siapa ini, Pasca ya, tulisannya di situ Pasca. Jadi memang benar bahwa microprosesor itu kalau dilihat di dalamnya itu hanya ada processing unit dan kawan-kawan. Ya, lebih cocok kalau kita ngomong dalamnya mikroprosesor itu dengan mata kuliah arsitektur sistem komputer. Jadi kalau kita ngomong microprosesor itu lebih cocok kalau dikaitkan dengan arsitektur dan organisasi komputer. Mengapa? Karena di dalamnya prosesor itu yang jelas tidak ada memorinya, nggak ada memorinya. Memorinya tidak ada. Selain memorinya tidak ada, di dalamnya microprosesor juga tidak ada I/O-nya. Input output-nya tidak ada. Ya. Jadi input output-nya tidak ada, memorinya tidak ada. Sementara di dalam microcontroller itu ada memorinya, ada input output-nya. Ya. Tapi secara fisik baik mikroprosesor dan mikrocontroller itu secara fisik persis sama, tidak ada bedanya. Tahu bedanya dari mana? Tahu bedanya dari organisasi dalamnya. Ini makanya perlu datasheet. Kalau Anda tidak buka datasheet, maka secara fisik tidak mudah membedakan. Makanya tadi saya sebutkan, yang utama sebetulnya datasheet.
Jadi yang utama sebetulnya datasheet. Karena dari datasheet baru ketahuan bedanya. Kalau secara fisik sama sekali enggak kelihatan bedanya. Jadi kalau Anda nemu IC warnanya hitam, kakinya 28, kemudian main tebak-tebakan ini microcontroller atau microprosesor, kalau nggak lihat datasheet nggak bakalan bisa. Ya. Jadi Anda perhatikan bahwa kalau Anda baca buku seringkali microcontroller ya, seringkali microcontroller itu ya, microcontroller itu seringkali diistilahkan sebagai ini adalah microcontroller. Ya. Jadi kalau Anda lihat buku seringkali microcontroller itu ditulis sebagai ini PC on a stick. Jadi dapat dikatakan laptop dalam sebuah IC itu namanya microcontroller. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, sekali lagi kalau Anda pengen tahu bedanya secara persis, namun ringkas, tanya aja sama Mbah Google, what is different about microprocessor and microcontroller, nanti semuanya muncul. Tapi kalau Anda pengen tahu perbedaannya dengan agak luas, ya Anda harus ikut kuliah ini, makanya muncul kuliah microprocessor dan microcontroller 3 SKS. Jadi ceritanya agak panjang gitu. Sama saja nyanyian balonku ada 5 itu. Kalau 5 cepat selesai karena meletus 5 kali habis. Tapi kalau balonku ada semiliar, nah itu. Kuliahnya bisa 1 semester, nyanyinya bisa 1 semester. Gitu ya. Nah, untuk itu secara ringkas apa bedanya antara microprocessor dengan microcontroller? Saya coba tuliskan di bawah ini ya ringkasannya. Supaya saya nggak lama nulisnya, saya singkat micro P. Yang satunya micro C, ya. Jadi antara microprocessor dan microcontroller, microprocessor itu dirancang ya, tidak dirancang untuk berdiri sendiri. Ya. Sementara microcontroller itu ini secara ringkas dirancang untuk berdiri nih. Ya. Apa maksudnya tidak dirancang untuk berdiri sendiri? Maksudnya adalah memerlukan komponen lain. Ya. Komponen lain itu apa? Yang jelas memori, ya. Butuh RAM, butuh ROM. Ya. Kemudian I/O. Ya. Input, ya. Sementara yang di bawah nih tidak memerlukan memori, ya. Tidak memerlukan memori dan I/O. Ya. Ada diskusi sampai di sini? Ada pertanyaan, ada diskusi? Belum? Baik.
Sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, ini saya tunjukkan datasheet-nya microcontroller. Datasheet-nya microcontroller. Nah, ini. Ya. Jadi Anda bisa lihat microcontroller-nya yang saya blok ini. Dia punya memori 16 kilobyte, ya. ROM-nya 16 kilo. ROM-nya 16 kilo. Sorry. ROM-nya 512 byte, ya. ROM-nya 512 kilobyte. Kemudian ROM satunya lagi 16 kilobyte. Kemudian RAM-nya ada sebanyak berapa itu? Saya tulisannya terlalu kecil nih ya. Ada sebanyak 1 kilobyte. Ya. Bandingkan dengan microprosesor. Ya. Bandingkan dengan microprosesor. Nih. Z80. Kalau Anda lihat Z80. Ya. Kalau Anda lihat Z80. Mudah-mudahan kelihatan. Saya besarkan dulu supaya kelihatan. Kalau Anda lihat Z80. Ya. Nah, dalamnya tidak ada memorinya. Anda bisa lihat, ini karena memang datasheet aslinya memang sudah tidak jelas, jadi gambarnya seperti itu. Jadi sederhana banget, ini adalah microprosesor. Itu ya. Ini adalah microprosesor. Ya. Sementara kalau microcontroller, nah ini organisasinya kalau Anda lihat, sekali lagi, itu adalah microprosesor. Ini kalau microcontroller. Nah ini kalau microcontroller. Jadi Anda bisa lihat struktur organisasinya lebih ruwet. Ya. Itu kalau mikroprosesor. Mohon maaf, koneksi internet saya terputus. Mudah-mudahan sudah nyambung lagi.
Suara saya bisa masuk? Bisa masuk ya suara saya? Oke. Sudah, Pak, sudah. Iya. Iya, ini kendala kalau kuliah online ya seperti ini. Ya. Jadi kalau kendalanya kuliah online ya seperti ini, tahu-tahu putus gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda sudah paham perbedaan antara apa namanya? Microprosesor dengan microcontroller, gitu ya. Jadi yang pertama tadi tidak dirancang untuk berdiri sendiri, yang satunya dirancang untuk berdiri sendiri, ya. Kemudian yang kedua, ya, instruksinya banyak. Instruksinya banyak, ya. Sementara di sini instruksinya sedikit. Ya. Jadi yang satu instruksinya banyak, yang satu instruksinya sedikit. Kemudian sesuai dengan namanya, lebih banyak digunakan, lebih banyak digunakan untuk proses. Ya. Sementara di sini lebih banyak digunakan untuk kontrol. Ya. Yang satu lebih banyak digunakan untuk kontrol, yang satunya lebih banyak digunakan untuk proses. Ya. Baik. Ini kuis kedua untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kuis kedua? Sebelum kuis kedua. Tidak ada pertanyaan? Baik. Ini waktunya 5 menit. Sama seperti tadi. Waktunya 5 menit ya. Karena hanya sekedar nulis saja. Sama seperti tadi. Jawaban ditulis di lembar kertas, kasih nama, kasih NRP. Jawabannya difoto atau di-scan. Kemudian kirimkan ke nomor WA saya, gitu ya. Nanti kalau sudah itu akan saya buatkan grup, gitu ya. Ini kuis kedua, ya. Kalau kertasnya sudah disiapkan, pertanyaannya sederhana, nggak perlu saya tulis, tidak perlu saya tulis, cukup saya bacakan, ya. Jadi waktunya sampai jam 8:11 sesuai dengan jam saya, ya. Baik, ini pertanyaannya. Yang menjadi otaknya mesin cuci, sekali lagi, yang menjadi otaknya mesin cuci itu microprosesor atau microcontroller. Waktunya 5 menit.
Baik. Waktunya pas habis. Ya. Jadi waktunya pas habis. Oke. Jadi waktunya pas habis ya. Nah ini. Jadi kalau mesin cuci, pertanyaannya adalah mesin cuci. Yang menjadi otaknya mesin cuci kira-kira apa? Microprocessor atau microcontroller? Ada yang punya pendapat? Walaupun Anda sudah mengirimkan jawaban. Pak, izin berpendapat, Pak. Heeh. Ya, sebelumnya terkait apakah otak mesin cuci itu mikroprosesor atau mikrocontroller ya, Pak. Menurut saya itu mikrocontroller, Pak, karena terdapat kayak timer gitu sebagai komponen eksternal, serta ada kayak pilihan set pada kecepatan mencuci. Iya. Gitu. Terima Oke. kasih. Iya. Ini kalau saya ya, kalau di kelas saya, ketika saya menawarkan ada yang mau menjawab, Anda nggak usah mohon izin. Mohon izin Pak, saya mau jawab, nggak perlu. Ini bukan sekolah tentara ini. Kalau sekolah tentara itu komandan nggak bisa dilewati. Ini kelas sipil. Jadi Anda cukup teriak aja, Pak, saya mau jawab Pak. Kalau jawaban saya salah, mohon maaf. Masih mahasiswa. Kalau jawaban saya benar, hebat dong saya. Masih mahasiswa, jawaban saya benar. Gitu loh. Sekolah itu nggak usah serius-serius banget lah. Apalagi kuliahnya online kayak gini ya. Baik. Jadi seperti Anda sampaikan tadi bahwa isinya mesin cuci itu microcontroller karena di sana ada timer. Nah ini yang perlu digarisbawahi adalah karena di sana ada timer. Nah ini berkaitan dengan omongan Anda, sebetulnya mesin cuci yang lama itu enggak ada komponen elektroniknya. Yang ada cuman timer mekanik, bukan elektronik, timer mekanik isinya cuman per. Jadi kayak jam dinding itu loh, jam dinding yang pakai bandul itu. Ya kayak jam dinding. Jadi isinya timer, timernya timer mekanik. Tapi kalau mesin cuci yang agak baru, di mana dia bisa ngitung bebannya. Kalau bebannya 5 kilo maka diputar sekian menit. Kalau bebannya 7 kilo diputar sekian menit. Kalau yang dicuci celana jin 10 potong atau kaos kaki cuma 3 potong kan perlakuannya berbeda. Nah ini nggak mungkin pakai timer mekanik. Kan nggak mungkin kan nyuci 3 potong kaos kaki dengan 10 potong celana jin. Yang satu kecil-kecil jumlahnya sedikit. Iya kan? Sementara celana jin udah bentuknya besar-besar berat lagi. Pasti nggak mungkin menggunakan timer mekanik. Disinilah fungsinya microcontroller. Ya, bisa dipahami ya. Nah kemudian pertanyaannya ini kuis yang berikutnya nih. Kalau tadi kertasnya masih sisa di bawahnya aja, nggak usah ganti-ganti kertas. Nggak usah ganti-ganti kertas. Jadi kalau kertasnya tadi masih sisa, nggak usah ganti-ganti kertas. Cukup itu difoto lagi, kirim lagi, foto lagi, kirim lagi, gitu loh. Biar nggak capek nulis nama sama NRP. Baik, ini waktunya 5 menit saja. Berarti sampai jam 8.20. Ya. Nah, mengingat penjelasan saya tadi, mungkin nggak mesin cuci itu diganti otaknya menjadi microprosesor? Waktunya 5 menit. Kirimkan ke WA saya. Jadi pertanyaannya mungkin nggak mesin cuci itu otaknya diganti microprosesor? Kalau tidak mungkin berikan alasannya, kalau mungkin juga berikan alasannya. Jangan hanya menjawab mungkin dan tidak mungkin, tapi mungkin karena bla bla bla, tidak mungkin karena bla bla bla. Anda kasih penjelasannya.
Baik, ini waktunya sudah lewat. Baik, ada yang berani jawab? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak mesin cuci yang tadinya microcontroller diganti microprosesor? Bisa nggak kira-kira? Alasannya apa alasannya? Ya karena bisa gitu ya. Heeh, heeh, oke. Iya, iya, betul. Jadi Anda perhatikan ya, apakah microcontroller bisa digantikan microprosesor? Jawabnya amat sangat bisa, ya. Jawabnya amat sangat bisa. Mengapa amat sangat bisa? Anda harus tahu, microcontroller itu lahir sesudah microprosesor. Jadi microprosesor lahir duluan. Ya. Jadi microprosesor itu dibuat kira-kira tahun 76. Nanti silahkan baca di Wikipedia. Sementara microcontroller itu di era 1990-an. Ya. Jadi ibaratnya orang yang pertama lahir itu all purposes. Maksudnya all purposes itu satu alat bisa nangani semua. Ya. Jadi satu alat bisa nangani semua. Nah, namun akan muncul pembiayaan hanya untuk nyuci aja kok. Ya, ibaratnya pesen soto atau pesen sate yang bisa diantar pakai motor, apakah nggak bisa diantar pakai bis? Ya bisa, tapi kan kesia-siaan. Gitu ya. Makanya ini yang perlu Anda tambahkan, ya. Yang perlu Anda tambahkan, microprosesor itu umumnya, saya tambahkan di sini, silahkan lihat di layar. Umumnya digunakan untuk yang namanya multitasking, banyak pekerjaan. Sementara di sini ya umumnya digunakan untuk kebutuhan tunggal. Ya. Jadi kalau microcontroller mau diganti microprosesor amat sangat bisa. Tapi tentu saja biayanya jadi lebih besar. Ya, selain hal itu, sebelum microcontroller lahir, microprosesor lebih dulu diciptakan. Ya. Tuh. Makanya amat sangat bisa. Gitu ya. Ada diskusi, ada pertanyaan? Tidak ada? Kuis yang keempat, waktunya 5 menit juga nih. Iya, saya butuh partisipasi Anda, sederhana saja. Soalnya kalau kuliahnya offline, saya harus ngecepret 3 jam, 3 kali 50 menit. Capek saya. Jadi ketika Anda kuis, saya istirahat tarik napas, gitu loh. Baik. Jadi kalau kertasnya tadi masih sisa, di bawahnya saja. Jadi nggak usah ganti kertas. Sekarang pertanyaannya waktunya 5 menit. Jadi nanti sampai jam 8.30 di jam saya ya. Pertanyaannya sederhana. Apakah yang mengotaki handphone? Jadi handphone itu otaknya apa? Microprosesor ataukah microcontroller? Handphone ya, saya ngomong handphone.
Baik, ini jam di tempat saya sudah pas jam 8.30. Ya. Apa kira-kira otaknya handphone? Microprosesor atau microcontroller? Microprosesor, Pak. Mikroprosesor, Pak. Microprosesor. Iya. Baik, ini nggak usah dijadikan kuis ya. Ini nggak usah dijadikan kuis. Saya tanyakan langsung saja. Kalau yang menurut Anda otaknya handphone itu adalah microprosesor, kira-kira bisa nggak diganti otaknya handphone itu dengan apa namanya microcontroller? Kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Oke. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Saya pengen tanya dulu yang mengatakan bisa. Yang mengatakan bisa dulu. Mengapa Anda mengatakan bisa? Gak apa-apa, ini namanya diskusi kok. Kalau menurut saya, Pak, karena tadi microcontroller itu kan versi lengkap dari microprosesor. Jadi kalaupun diganti ke microcontroller, mungkin handphone itu masih bisa menjalankan proses-proses dan fungsi-fungsinya. Cuman salah. agak Sebentar, lambat sih, Pak. Saya potong dulu. Microcontroller itu jumlah instruksinya terbatas. Ya. Jadi kalau mau digunakan microcontroller, Anda harus berpikir bahwa memang iya fungsinya terbatas. Contohnya apa? Contohnya hanya bisa ngirim dan terima suara. Atau ngirim dan terima SMS, titik. Lebih dari itu nggak bisa. Karena microcontroller tidak punya instruksi untuk olah gambar. Nggak punya. Tidak ada microcontroller yang bisa olah gambar. Tapi kalau mikroprosesor yang khusus olah gambar ada. Namanya GPU. Saingannya CPU. Di handphone yang lama itu GPU-nya enggak ada. Karena zaman itu HP zaman saya lahir dulu belum ada HP. Ya. Kemudian ada HP itu kira-kira tahun 98 ya. Anda mungkin baru lahir itu tahun 98 itu. Handphone itu ya bisa hanya untuk omong-omongan, SMS aja enggak bisa. Nah, itu bisa pakai microcontroller. Tapi kalau harus kirim SMS, harus kirim gambar, nonton film, muter lagu, otomatis enggak bisa. Ya, mengapa? Karena microcontroller itu instruksinya terbatas. Ya. Bisa dipahami ya mudah-mudahan. Nah, lebih gampangnya begini, Ya. Mudah-mudahan pernah lihat es apokat ya. Pernah lihat es apokat? Pernah ya? Pernah lihat es dawet? Kenapa? Pernah lihat es tape? Ya. Tapi mudah-mudahan juga pernah lihat yang namanya es campur. Nah, es campur itu semuanya serba ada, tapi sedikit-sedikit. Nasi campur itu semuanya ada, tapi sedikit-sedikit. Beda dengan es apokat. Es apokat itu seluruhnya apokat. Es tape itu seluruhnya tape. Kalau pengen nambah apokat, ambil gelas sendiri, diisi apokat. Kan gitu. Jadi walaupun microcontroller itu punya memori, memorinya terbatas. Walaupun punya I/O, I/O-nya terbatas. Itu yang membedakan microprosesor dengan microcontroller. Dia tidak butuh komponen lain, ya. Tapi terbatas. Yang penting pernah ngicipi. Yang namanya es campur iku ono tape, ini ono apokate. Tapi yo gak nglegakno hati, apokatnya itu tidak melegakan hati, jek kurang. Kan gitu kan? Es dawet itu satu gelas penuh dawet. Es kolang-kaling satu gelas kolang-kaling tok. Tapi es campur itu kolang-kalingnya paling cuma 2 biji. Apokatnya cuma setengah sendok. Kalau mau dimakan gak nglegakno hati. Itu yang harus diperhatikan.
Jadi mikrocontroller bedanya dengan mikroprosesor. Mikroprosesor itu karena tidak punya memori, ya, maka dia bisa ditambahkan memori sesuka hati. Contoh paling sederhana. Bagi Anda pemilik iPhone ya, iPhone. Tahu iPhone ya? iPhone. Tulisannya iPhone gimana tulisannya iPhone? Ada yang mau ngasih tahu saya nggak tulisannya iPhone? IPHONE, Pak. Salah. Kalau Anda belum tahu tulisannya iPhone, ini tulisannya iPhone. Ini tulisannya iPhone. Nah, ini iPhone. Nah, itu tulisannya iPhone seperti itu. Ya, contoh paling jelas adalah iPhone. iPhone itu tidak punya eksternal memori. Mau atau tidak ya memorinya yang ada di HP itu. Kalau memorinya penuh diisi lagu selesai. Tapi bagi Anda yang punya HP Android made in China, ya, ada HP Android buatan Surabaya enggak? Ada HP Android buatan Surabaya enggak? Ada yang tahu? Enggak kayaknya, Pak. Enggak. Ya berarti Anda orang Surabaya bukan yang barusan ngomong? Saya iya, Pak. Orang Saya Surabaya. bukan. Bagi orang Surabaya ada HP buatan Surabaya enggak? Saya pengen tahu. Setahu saya enggak ada, Pak. Setahu Anda enggak ada. Saya bukan orang Surabaya, tapi lama tinggal di Surabaya. Ada HP buatan Surabaya. Enggak percaya Anda? Mereknya, Anda bisa bahasa Jawa ya, mudah-mudahan yang bukan orang Surabaya. Mereknya HP Surabaya itu Oppo. Nah, itu HP buatan Surabaya itu, Oppo itu. Ya. Sama HP buatan sopir bemo, alumni bemo Surabaya, Lenovo. Nah, ada HP Oppo sama HP Lenovo. Ya. Jadi kalau Anda punya HP Android, itu ada RAM-nya, ada ROM-nya, ada eksternal memori. Bisa dipahami ya ini ya? Jadi yang jelas mikrokontroler itu terbatas. Memorinya terbatas, I/O-nya terbatas. Sementara mikroprosesor tidak punya memori, tidak punya I/O. Ya. Tapi ada juga microcontroller yang bisa ditambahi eksternal memori. Nanti silahkan lihat datasheet. Oke. Jadi Anda perhatikan kalau apakah handphone bisa diganti microcontroller? Jawabnya amat sangat bisa. Tapi kemampuannya jadi terbatas. Hanya bisa untuk voice, suara. Atau paling banter teks, SMS. Ya. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan jelas, ya. Nah, kalau HP-nya tidak dipakai untuk komunikasi suara, tidak dipakai untuk komunikasi gambar, ya. Kira-kira HP selain dipakai untuk komunikasi suara dan komunikasi gambar, kira-kira HP dipakai untuk apa lagi kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat? Handphone. Selain dipakai untuk komunikasi suara, dipakai untuk komunikasi gambar, apa lagi kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat? Atau dibikin kuis saja supaya rame ya? Nggak usah ya, nggak usah dibikin kuis. Handphone selain dipakai untuk komunikasi suara dan komunikasi gambar, kira-kira dipakai untuk apa kira-kira? Ada yang mau ngasih pendapat? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira selain untuk komunikasi suara dan komunikasi gambar? Apa kira-kira? Iya, iya bisa jadi kalkulator, bisa jadi lihat kalender. Saya heran Anda sekolah online serius amat kayak sekolah offline aja.
Selain dipakai untuk komunikasi suara, untuk komunikasi gambar, ternyata handphone itu bisa buat ngelempar anjing ternyata. Saya baru tahu ternyata handphone itu bisa buat ngelempar anjing, buat ganjilnya pintu juga bisa. Baik, ini awal kuliah minggu ini, ya. Karena saya lihat absensinya ternyata masih bermasalah, jadi saya anggap ya absensinya masih bermasalah nih ya, absensi online-nya masih bermasalah. Oke. Jadi ya kuis hari ini saya anggap absen gitu ya. Jadi yang hari ini ikut kuis saya anggap hadir gitu ya. Nah, minggu depan mudah-mudahan SAR 5-nya sudah diisi sehingga Anda bisa absensi online. Nanti akan saya buatkan grup khusus untuk kelas A. Jadi nanti komunikasinya lewat grup. Gitu ya. Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini tugas untuk minggu depan. Apa tugasnya? Saya share, ya. Tugasnya saya share, sederhana banget. Tugasnya sederhana banget. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda membaca. Nah, ini. Tugasnya sederhana. Ya. Nah, itu. Tugas pertama ditulis tangan. Kenapa ditulis tangan? Soalnya kalau tidak ditulis tangan Anda males baca. Jadi kalau nulis tangan pasti baca dulu. Ditulis tangan. Ya, ditulis tangan, difoto atau di-scan, kemudian dikirimkan ke alamat email saya bejo@gmail.com. Apa yang Anda perlu tulis yaitu sejarah mikroprosesor supaya Anda mau baca. Tujuannya hanya satu, supaya Anda mau membaca. Ya. Mahasiswa teknik komputer tidak pernah tahu sejarahnya komputer, tidak pernah tahu sejarahnya mikroprosesor, tidak pernah tahu sejarahnya mikrokontroler, kampungan. Ya. Jadi tuliskan sejarah mikroprosesor, tuliskan sejarah mikrokontroler, dikumpulkan paling lambat sebelum kuliah minggu depan. Ya, ditulis tangan. Bisa dipahami ya? Oke. Supaya Anda tidak dianggap jiplak, plagiarisme, plagiasi, maka sumbernya harus Anda sebutkan. Sumbernya ada banyak. Anda bisa cek dari wikipedia.org. Kata kuncinya adalah microcontroller history atau microprocessor history. Atau masuk Intel Museum atau masuk Borland Museum. Silahkan kutip. Tujuannya hanya satu, agar Anda sebagai mahasiswa teknik komputer mau tahu sejarahnya mikroprosesor. Ya. Mahasiswa biologi gak ro nama latinnya kacang hijau namanya kebangetan. Arek mesin gak iso nyetel karburator kebangetan. Arek sipil gak iso macul kebangetan. Arek tekom orang ngerti mikrokontroler, orang ngerti mikroprosesor sejarah kebangetan. Tujuan saya hanya itu, tidak ada tujuan yang lain. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jadi Anda punya tulisan, bukan karya tulis, tapi Anda punya tulisan. Soalnya kalau karya tulis, ini bukan karya Anda pasti ngambil dari banyak sumber. Dan belum tentu Anda kompilasi, comot aja. Comot tulis, comot tulis, comot tulis. Beda dengan karya tulis. Kalau karya tulis itu dikompilasi dulu. Jadi nanti tulisan Anda, tulis tangan, kirim ke saya. Ada 2 tulisan Anda. Yang satu mengenai sejarahnya mikroprosesor. Satunya lagi sejarahnya mikrocontroller. Ada diskusi sampai sini? Tidak ada diskusi?
Cukup jelas mengenai tugas minggu depan? Sekali lagi ditulis tujuannya apa supaya Anda mau baca. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada diskusi, kuliah saya akhiri sampai di sini. Kita akan kembali minggu depan melalui ITS My Classroom. Gitu ya. Atau kalau nanti grupnya sudah ada, saya umumkan lewat grup. Itu ya. Oke? Tidak ada diskusi? Oke, kalau tidak ada diskusi, saya pamit untuk meninggalkan ruangan. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak.